أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أمرنا بالتمسك بالإسلام كما أمرنا بلزوم الجماعة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم هداه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, alhamdulillah kita masih bisa ngaji. Alhamdulillah, sebab betapa banyak orang yang sempat jalan-jalan gak sempat ngaji, sempat lari pagi gak sempat ngaji, banyak. Karena tempat yang paling jauh itu adalah masjid. Bisa pergi ke Amerika, bisa pergi ke Jepang, bisa pergi kemana-mana, tapi pergi ke masjid berat. Ini problem umat. Kita bersyukur bisa berada di masjid untuk ngaji sama-sama. Salawat dan salam mudah-mudahan tetap dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, keluarganya, dan semua pengikutnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, Allah berfirman, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd illa taf'aluhu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Dan orang-orang kafir satu sama lainnya dukung-mendukung, tolong-menolong. Bila kamu sekalian, wahai orang mukmin, tidak melakukan seperti itu, tolong-menolong, tidak melakukan kerjasama, koordinasi yang baik, takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir, akan terjadi kerusakan di bumi. Takun fitnah, akan terjadi malapetaka, dan akan terjadi kerusakan di atas bumi. Malapetaka dan kerusakan di atas bumi disebabkan umat Islamnya tidak bersatu, umat Islamnya tidak diberi kekuasaan di atas bumi. Akhirnya umat Islam berpecah belah dan muncul malapetaka, muncul kerusakan di atas bumi. Oleh sebab itu, kalau orang-orang kafir saja bisa berkelompok, bisa kerjasama, bisa saling koordinasi, seharusnya umat Islam adalah umat yang wajib untuk melakukan kerjasama. Karena berislam tidak mungkin tanpa kerjasama, tanpa kelompok, tanpa jamaah, mustahil. Mau sholat Jumat sendirian, sah enggak?
nggak mungkin sholat Jumat sendirian. Ingin sholat Idul Fitri sendirian, dia sendiri jadi imam, dia sendiri khotibnya, dia sendiri jamaahnya, gimana itu? Untuk sholat istisqa, ya, sholat minta hujan juga mustahil sendirian. Untuk bisa melakukan ibadah haji mustahil bisa sendirian. Jadi keharusan memang di dalam Islam ini satu koordinasi satu sama yang lainnya, sehingga Rasulullah menegaskan bahwa al-mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dah. Mukmin itu bagaikan suatu bangunan yang saling menguatkan, bangunan yang kokoh. Bahkan mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathalil jasadil wahid. Perumpamaan seorang mukmin dengan mukmin lainnya adalah seperti al-jasad al-wahid, dalam kasih sayangnya seperti jasad yang satu. Kalau sebagian jasad sakit, maka rasa sakitnya itu dirasakan oleh seluruh badan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memberikan ketentuan-ketentuan tentang kewajibannya umat Islam untuk bekerja sama, untuk berjamaah. Lihat ini di dalam melakukan kebaikan tidak mungkin sendirian. Maka perintahnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Bertolong-menolonglah di dalam kebaikan dan ketakwaan. Wajib tolong menolong. Perintahnya itu ta'awanu, perintah itu. Sedangkan tolong menolong di dalam dosa itu haram. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tidak boleh. Artinya janganlah kamu sekalian tolong menolong dalam dosa. Nah, yang terjadi kelihatannya yang tolong menolong dalam dosa lebih dominan daripada orang yang tolong menolong dalam kebaikan. Bayangkan kalau antara mucikari dengan para artis yang dijual itu, kalau tidak koordinasi kan mustahil itu. Kok bisa gitu yang maksiat itu koordinasi, antar maling koordinasi, antar preman koordinasi, antar yang baik-baik ini sulit amat koordinasi. Kadang-kadang untuk awal Ramadan saja susah bersama-sama, tapi sekarang alhamdulillah awal Ramadan mudah-mudahan bersama-sama, tidak dirubah lagi. Idul Adha, Idul Fitri bersama saja sulit amat. Seharusnya sangat bisa diatur. Masalah aturan, apakah wujudul hilal atau imkaniyatu ru'yatil hilal dan seterusnya, itu gampang bisa disepakati itu. Kalau saling toleran. Yang kedua, kalau tadi Islam menuntut kita untuk tolong menolong dalam kebaikan, yang kedua ini ternyata Al-Quranul Karim menuntut kita untuk beramal jama'i, kerjasama, dakwah secara kolektif. Di dalam surat Al-Imran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah di antara kamu sekalian ada sekelompok umat, sekelompok manusia yang bersama-sama yad'una ilal khair, menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf,
yang memerintahkan kepada yang ma'ruf wa nahauna 'anil munkar, dan melarang dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun, merekalah kelompok manusia yang sama-sama berdakwah kepada kebaikan, memerintahkan kepada yang ma'ruf dan melarang dari yang mungkar adalah orang-orang yang beruntung. Di sini yang namanya umat, makna umat itu bukan satu kelompok yang sendirian, individu-individu, tetapi sekelompok yang memang berjamaah, kelompok yang bekerja sama. Itu Al-Quran menegaskan. Dari As-Sunnah kita melihat bahwa hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, idza kharaja salasatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum, bila kamu bertiga keluar untuk safar, falyu'ammiru ahadahum, hendaklah salah seorang dari mereka dijadikan amir safar. Bapak-bapak 5 orang satu mobil pergi ke Purwakarta, yang 1 orang harus jadi amir. Amirnya itu apakah supirnya atau di situ yang bukan nyopir, yang penting harus ada pemimpinnya. Itu 3 orang. Bagaimana 180 juta orang, 200 juta umat Islam, supirnya nggak ada? Pemimpinnya nggak ada. Nama amir, pemimpin atau apa itu terserah namanya. Ya, ini bukan dalil untuk jamaah tabligh, ini bukan. Tetapi dalil bahwa kita diwajibkan untuk ada koordinasi dan ada pemimpinnya. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya terkenal sekali. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bilisanihi, wa illam yastati' fa biqalbihi, wa dzalika ad'aful iman. Rasulullah bersabda, barang siapa yang melihat kemungkaran di antara kamu sekalian. Jadi di antara kita kalau melihat yang ada kemungkaran, siapapun dia, umat Nabi Muhammad, falyughayyirhu biyadihi, hendaknya merubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Ya, jadi penguasa itu wajib kalau melihat kemungkaran wajib merubah. Kita berkuasa di rumah tangga. Kalau ada anggota rumah tangga yang melakukan kemungkaran, harus kita rubah. Kalau punya kekuasaan, umpamanya anak kita disuruh sholat nggak mau, bisa dengan kekuasaan, ya tentunya tetap memperhatikan tentang adab-adab di dalam mengajar. Dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau nggak sholat, lebih baik kamu tidak berada di rumah sini, sono. Itu bisa. Ada punya anak perempuan sudah baligh, kemudian tidak mau berjilbab, bapak ibu tidak bisa menangani seperti itu, dosanya terus menerus sama bapak ibu sekalian. Maka sejak dini supaya tidak susah, anak itu sudah dididik. Masalah sholat sejak umur 7 tahun setiap hari. Masalah berjilbab bagi anak perempuan setiap hari disuruh, ketika mau keluar rumah disuruh. Itu perintah dengan kekuasaan. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau tidak mampu dengan kekuasaan tangan. Kekuasaan itu kalau bupati ya dengan tanda tangan, tutup tuh lokalisasi. Bukan buka tempat lokalisasi, bukan. Buka tempat miras, bukan begitu. Tanda tangannya
tutup lokalisasi, tutup Indomaret yang menjual minuman keras. Itu kekuasaan. Kalau tidak mampu dengan kekuasaan, dengan lisan, dengan nasihat. Tapi nasihat ini memang berbeda kekuatannya dengan kekuatan tangan. 1000 ulama yang ngomong tidak akan merubah sesuatu yang ada di negeri ini, tetapi bisa seorang gubernur merubah sesuatu, seorang presiden merubah sesuatu. Itu kekuasaan. Tetapi kalau tidak, cuma ingkar dalam hati, ada anaknya tidak mau ngaji, jengkel aja di hati. Ada anaknya nggak mau berjilbab, jengkel cuma di hati. Ada anaknya nggak mau melakukan sholat, jengkel saja. Itu manusia-manusia yang lemah imannya. Kalau lemah imannya adalah kondisi pasti umat itu tidak pernah akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis lain ini Rasulullah SAW pernah bersabda begini, yadullahi ma'al jamaah, bahwa kekuasaan Allah, pertolongan Allah itu bersama jamaah, bersama orang yang bekerja sama, bukan ada perpecahan. Sebab kalau ada perpecahan artinya rahmat Allah diangkat. Di dalam ayat-ayat Al-Quran ditegaskan, wala yazaluna mukhtalifina illa man rahimar rabbuk. Mereka akan senantiasa berpecah belah kecuali orang-orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Jadi orang yang bekerja sama, bersatu, berjamaah itu diberi kasih sayang oleh Allah. Dalam ungkapan lain, ya banyak sekali. Allah juga menegaskan, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. La'allakum turhamun, kamu sekalian akan dikasihi, diberi kasih sayang oleh Allah kalau kamu sekalian berukhuwah. Berarti ketika tidak berukhuwah, hilang kasih sayang Allah. Yang diberi ujian, umat Islam tidak bersatu, nanti barang-barang naik, mulai dari BBM naik, semuanya naik, semua harga naik. Di negeri ini yang cuma tidak naik satu, harga diri. Harga semua naik, yang ini harga diri. Wanita-wanita ada yang menjual dirinya sampai puluhan juta, naudzubillah min dzalik. Dan itu tanda-tanda kalau tidak dihentikan, maka tanda-tanda kehancuran akan muncul. Lihat di dalam surat Al-Isra nanti, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarna tadmira. Jadi Allah kalau menghendaki untuk menghancurkan suatu kaum, suatu negeri, maka dijadikan orang-orang yang mewah-mewah, yang banyak duitnya, yang bermegah-megahan itu, mereka melakukan kemaksiatan. Kalau sudah sampai waktunya, maka kemudian Allah hancurkan dengan sehancur-hancurnya. Bapak-bapak, ibu sekalian yang saya muliakan, Rasulullah pun sudah memberikan contoh bagaimana umat Islam itu disatukan. Sejak dari Mekah tetap bersatu. Kemudian ketika pergi ke Madinah, hijrah di Madinah pun Rasulullah SAW menyatukan seluruhnya, antara muhajirin dan ansor disatukan. Bahkan sampai saat itu dipersaudarakan. Sangat luar biasa. Contoh, kemudian membangun sebuah komunitas, yang mana komunitas itu punya tanah, ada undang-undangnya, lengkap secara de facto dan de jure sebagai negara. Pemerintahannya ada, rakyatnya ada, undang-undangnya ada, tanahnya ada, sudah itu negara.
Ini dalil-dalil yang mengharuskan kita ini beramal jama'i, bekerja sama. Kalau dari sisi kias, kalau yang menggunakan kias, kalau kita dari Quran hadis sudah cukup. Tapi ada orang, wah perlu juga kiasnya, dalil dari kias. Kita melihat bahwa menegakkan agama Islam, menegakkan amalan-amalan dan kewajiban-kewajiban itu adalah keharusan. Seperti adanya keadilan, seperti perjuangan, seperti qisas. Kalau yang seperti sholat jamaah dan seterusnya, ini perlu adanya ya keadilan tidak akan tegak kecuali ada pemerintahan, dan berjuang untuk melawan kemungkaran tidak pernah akan tegak kecuali ada kepemimpinan. Qisas tidak pernah akan berjalan kecuali ada pemerintahan. Ini menuntut adanya kerjasama. Lebih dari itu, bahwa Islam sekarang ini menghadapi berbagai macam tantangan yang sangat banyak, baik musuh dari dalam ataupun musuh dari luar. Mereka bekerja secara terencana, terkoordinir secara baik, yang lama-kelamaan umat Islam itu akan semakin termarginalkan. Jelas sekali. Kalau awal-awal umat Islam itu cuma tidak boleh A, tidak boleh B, nanti kalau sampai ujung-ujungnya ya kumpul seperti ini belum tentu boleh, Pak. Apalagi ngomongnya masalah amal jama'i, belum tentu boleh. Sampai seperti yang ada di zaman Soviet dulu, orang Islam tuh nggak bisa melakukan sholat, jangankan kumpul begini. Ketika kekuasaan setan bergabung ya, dengan kekuasaan manusia, na'udzubillah min dzalik. Untuk itu umat Islam wajib bersatu, wajib bersama-sama untuk melakukan dakwah amar ma'ruf dan nahi mungkar. Tantangannya cukup berat masa yang akan datang. Kemudian ada kaidah fikihiyah, kaidah usuliyah. Dalam kaidah usuliyah ini, kaidah ini disebutkan ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang untuk melaksanakan kewajiban harus diperlukan syarat tertentu, maka syarat itu menjadi wajib. Contohnya bahwa kita ini tidak bisa melakukan sholat berjamaah dalam Jumatan kecuali bersama-sama, maka berjamaahnya itu menjadi satu kewajiban. Banyak hadis-hadis yang cukup banyak berkaitan dengan ini, berkaitan dengan kewajiban kita berjamaah. Lebih dari itu, bapak-bapak dan ibu sekalian, kalau seandainya orang-orang jahat di Indonesia bersatu padu, umpamanya dalam pemilu, kalau umat Islam tidak bersatu pasti akan kalah oleh kejahatan. Coba saja kalau orang-orang yang buruk dan jahat ini bersatu padu, menggunakan uang satu orang diberi 100.000, maka untuk memenangkan pilpres gampang sekali. Kalau yang pemilihnya cuma 180 juta orang, ambil saja 100 jutanya, menang kan? Dan lawan 80-nya nggak bisa menang. Ambil 100 jutanya. Nah 100 juta kalau satu orang diberi 100.000, udah habis itu. Habis, nggak sampai 1 miliar dolar ketika dolarnya harganya 13.000 seperti sekarang. Artinya ludes. Nah, maka umat Islam itu tidak boleh bisa dibeli dengan uang, apalagi 100.000 sampai miliaran pun. Kalau yang namanya akidah,
Tidak boleh bisa sampai seperti itu. Ayat yang lain yang tadi saya bacakan di awal, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'd, dan orang-orang kafir itu sebagian mereka adalah penolong sebagian yang lain. Illa taf'aluhu, bila kamu tidak melakukan tolong menolong seperti mereka, bersatu padu, takun fitnatun fil ardi, akan terjadi satu malapetaka di atas bumi, wa fasadun kabir, dan terjadi kerusakan yang besar. Maka kita diwajibkan untuk beramal jama'i di dalam berislam. Tidak cukup hanya dengan yang penting kita bisa sholat, yang penting kita sudah bisa berhaji, kita bisa mengeluarkan zakat. Tidak cukup dengan itu. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, saya teruskan. Ada orang ya, ketika berkelompok bekerja sama, ada yang takut, wah nanti dianggap subversif, teroris. Ada orang yang seperti itu. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita ini cuma melaksanakan perintah Allah. Tentunya caranya juga caranya yang indah. Islam itu agama yang indah. Agama kalau mengadakan kelompok, bukan kelompok yang baik-baik, mengajaknya kepada yang baik-baik, tidak melakukan teror, tidak melakukan kejahatan, serba yang baik-baik. Sebab tujuan yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik. Tidak bisa terpisahkan antara tujuan dengan cara. Kalau orang-orang komunis kan beda, artinya menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Kalau kita untuk mencapai tujuan harus kalau dengan cara yang baik. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, ketika Rasulullah SAW di Madinah ingin melakukan konsolidasi, setelah konsolidasi internal, maka Rasulullah melakukan konsolidasi dengan eksternal. Artinya di Madinah itu terjadi suatu negara yang pluralitas, memiliki pluralitas, artinya bermacam-macam kelompok. Bukan pluralisme, pluralisme tidak boleh, haram. Kalau pluralitas itu memang satu sunnatullah. Burung bermacam-macam, pluralitas burung. Bunga bermacam-macam itu merupakan pluralitas, bukan pluralisme. Ada muslim yang berkuasa, ada orang kafir, ada orang Nasrani, ada orang munafik, bermacam-macam kelompok waktu di Madinah. Tapi semuanya tunduk pada ajaran Islam. Bapak-bapak dan ibu sekalian saya muliakan, terjadilah kebersamaan ketika diserang oleh orang-orang Mekah, ya bersama-sama melawan. Walaupun ada yang nyabot dalam perang Badar, cuma umat Islam saja yang berangkat, tetapi orang-orang yang lain tidak menghalangi dan tidak membahayakan. Oleh sebab itu, cara Rasulullah SAW membuat sekelompok komunitas mendirikan negara Madinah
ya masyarakat madani yang luar biasa, itu perlu dicontoh caranya bagaimana. Internalnya kuat, kemudian merambah untuk menyampaikan ajaran Islam ke setiap penjuru dunia. Karena Islam ini satu agama yang harus disampaikan kepada seluruh umat. Apa yang diwajibkan di dalam bekerja sama ini, bapak-bapak dan ibu sekalian? Amal jama'i menuntut adanya satu organisasi yang baik. Kalau tidak ada organisasinya, maka kacau balau. Ada pimpinannya, ada anggotanya, ada ADART-nya. ADART-nya Al-Quran dan As-Sunnah itu gampang ya. Secara umum, sehingga umat Islam itu menjadi satu kesatuan yang kokoh. Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surat As-Saff, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang memerangi, yang berperang di jalan Allah dalam keadaan satu shaf, seperti bangunan-bangunan yang sangat kokoh. Yang kedua, memang dalam organisasi ini ada hal-hal, ya segala sesuatu ada yang istimewa, program-program yang mungkin ada agenda. Agenda itu tidak usah diberikan kemana-mana, agenda sendiri. Nah, agenda ini sebab kalau sudah diberikan kemana-mana, kalau nggak tercapai malu. Makanya kalau punya agenda sebaiknya diem, sehingga kalau nggak tercapai nggak malu. Bapak-bapak kalau ingin umroh nggak usah banyak ngomong, ya. Sebab kalau bilang mau umroh, pas nggak dapat malu nanti. Jadi kalau punya sesuatu keinginan itu sebaiknya dirahasiakan. Dalam ya hadis-hadis, utlubu hawaijakum bil kitman, ya tuntutlah kebutuhan kamu itu dengan merahasiakannya. Artinya kalau punya agenda-agenda ya sebaiknya diam dulu, tapi berbuat banyak. Ini ngomongnya banyak, perbuatannya nggak ada, malu. Idza aradta pulugomunan faktum umoroka an hafin wa muntahili, kata seorang penyair. Bila kamu ingin mencapai sesuatu yang kamu inginkan, maka rahasiakanlah keinginanmu itu, baik pada orang dekat ataupun orang yang jauh. Itu asalnya demikian. Kecuali orang yang dijadikan sebagai konsultan, dianggap orang yang berilmu untuk dimintakan pendapat. Ini yang kedua. Allah Subhanahu wa taala ya ketika berfirman dalam surat An-Naml ayat 88, wa taral jibala tahsabuha jamiyatan wa hiya tamurru marra sahab sunnallahi alladzi atqana kulla syai innahu khabirum bima taf'alun. Lihat, dunia ini ada aturannya enggak? Jelas. Aturannya kelihatan enggak? Enggak kelihatan. Anda melihat gunung-gunung itu seakan-akan dia diam saja. Padahal kata Allah, wahya tamurru marasahab, gunung itu semuanya berjalan itu seperti berjalannya awan. Sunnallahi alladzi atqana kulla syai. Itu ciptaan Allah, lahirnya saja. Enggak usah punya apa digembor-gemborkan apa yang ingin dicita-citakan. Kalau ingin menguasai pemerintahan Kota Bekasi, diam aja, tapi kerjanya jelas. Ngomong lulu sudah disabet kanan kini. Orang yang lain nggak banyak ngomong, tahu-tahu dikuasai aja, yang ini dibayar, akhirnya menang suaranya. Ini umat Islam perlu banyak ngomong, tidak banyak berbuat. Ya,
Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan i'malu fasarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Berbuatlah saja. Berbuat kerja. Allah akan melihat ya, dan juga Rasul dan mukmin melihat pekerjaan kamu sekalian. Yang ketiga syaratnya adalah adanya disiplin yang kuat. Ya kita berjamaah, karena kan berjamaah di sini. Berapa anggota jamaahnya, kewajiban kita untuk infak pakanan, infak harian. Umpamanya infak harian setiap hari 5.000, berarti sebulan cuma 150.000, ringan. Ada kewajiban. Orang berorganisasi nggak mau infak itu keterlaluan. Organisasi, untuk organisasi negara saja, Bapak Ibu kan bayar terus itu. Jelas bayarnya. Infak itu. Oh ya, ada pajak, bahkan pajaknya lebih besar daripada persentase zakat. 15%. Zakat cuma 2,5%. Tapi kalau zakat setengah mati. Coba ibu-ibu, mudah-mudahan suaminya nggak ngerokok ya. Begini, ada orang datang ke saya, Ustadz saya minta bantuan. Untuk apa? Untuk sekedar mau menyembelih kurban. Di kantongnya itu ada rokok. Saya tanya, itu apa di kantong itu? Rokok. Rokok itu berapa harganya? Ya 12.000 lah. Kamu habis itu satu hari. Dia nggak ngerti saya ngomong itu akan punya tujuan. Ya. Itu rokok habis satu hari, habis. Kadang-kadang 2 bungkus. Jadi satu hari habis 12.000 untuk rokok. Iya. Kalau sebulan berapa? Sebulan ya 30 kali 100 kali 12 kan? Berapa? Sudah 360.000. 10 bulan 3.600.000. Korban berapa? 2 juta udah bagus. Artinya manusia-manusia sangat individual, merusak dirinya, merusak paru-parunya. Kadang-kadang kalau ada orang lain, merusak orang lain. Tetapi untuk kurban saja suka males, bukan malu. Ngerokok tiap hari, korban enggak? Lah muslim begini, apa ini orang mukmin yang sungguhan ini? Ya Pak, saya nanya aja. Mukmin yang sungguhan atau enggak? Mukmin yang sungguhan itu jelas di dalam surat Al-Hujurat itu, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Hanyalah mukmin itu adalah orang-orang yang iman kepada Allah dan Rasulnya tanpa ada keraguan sedikit pun. Kemudian wajahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah, berjuang di jalan Allah ya, dan di jalan Rasul dengan harta dan jiwanya untuk berkorban begitu saja. Maka kalau kita ini berorganisasi dalam skop yang kecil saja dululah. Setiap masjid punya organisasinya, setiap masjid punya organisasinya. Nanti antar masjid diikat dalam, katakan kota Bekasi, Masjid Persatuan Organisasi Masjid Sekota Bekasi. Masjidnya ada berapa Bu? Masjid Bekasi Bu, tahu nggak? Ada berapa? Masjidnya lebih dari 1.100 masjid di Bekasi ini. Musolanya juga, musolanya 1.100 musola, masjidnya kurang lebih 800 masjid. Luar biasa. Kalau bersatu, semuanya satu arah jelas, umat Islam itu ya insya Allah tidak dihinakan lah. Di negeri yang mayoritas Islam
bisa berkoar-koar macam-macam. Dan nanti yang benar-benar itu bisa dipolitisasi. Jadi ada disiplin di dalam berkelompok, ada disiplin. Rasulullah SAW menegaskan bahwa itu orang yang dikasihani dan disayangi Allah adalah manusia yang bisa bekerja sama ya ketika dia jadi rakyat taat pada pemimpinannya. Kalau ketika jadi pemimpin dia akan menyayangi rakyatnya, itu disayangi Allah Subhanahu wa taala. Ada ungkapan-ungkapan apakah itu hadis atau bukan, saya belum meyakininya, tapi ungkapan ini bagus sekali. La jama'ata illa bi imarah. Tidak ada satu organisasi kecuali ada kepemimpinannya. Jadi kepemimpinan itu harus ada pemimpin. Wala imarata bila ta'at, dan tidak ada kepemimpinan kecuali ditaati oleh anggotanya. Tentunya ketika memutuskan pemimpin juga melihat kondisi anggotanya. Ya, kalau satu hari 5.000, satu bulan 150.000, mudah sekali itu bagi kita untuk beli pulsa bisa ribuan, ratusan ribu untuk berjamaah di masjid, kemudian tidak sampai seperti itu. Sekarang apa pilar-pilar kehidupan berorganisasi di dalam berdakwah? Yang pertama, ini untuk ditegaskan saya, masalah organisasi bapak-bapak, ibu-ibu sudah pinter, udah banyak pengalaman organisasi di kantor, organisasi di masyarakat. Organisasi yang paling kecil di masyarakat ya itu keluarga, kemudian sampai tingkat RT, RW, sampai kelurahan, itu organisasi. Itu di dalam berorganisasi seperti itu, apalagi organisasi model dakwah, segala sesuatu perbuatan keluar dari kebersamaan. Jadi si fulan membereskan trotoar di sana itu sesuai dengan aturan yang ada. Setiap gerakan seluruhnya keluar dari organisasi. Ini yang sering tidak terjadi di dalam organisasi kita. Dalam organisasi dakwah sendiri-sendiri, seharusnya kalau organisasi dakwah ya kita mengajak orang, itu seluruhnya teratur. Jadi si fulan kesini itu diatur seluruhnya. Apa kegiatan kita se-Indonesia itu, apa kegiatannya, itu teratur sesuai dengan arahan organisasi. Kemudian yang kedua, memang kelompoknya ini kelompok yang terorganisir rapi, terkoordinir secara baik, ya tidak semaunya, tapi ada aturan-aturan. Biasanya dalam organisasi ada ADART-nya. Kemudian adanya pimpinan, adanya anggota, pimpinan yang ditaati, ada anggota yang taat. Gerakannya organisasi itu memang sesuai dengan program tertentu. Kalau kita dalam berdakwah ada Al-Quran dan As-Sunnah, manhajnya jelas, Al-Quran dan As-Sunnah. Arahnya jelas. Tahun sekarang ingin apa, ya, bulanannya, tahunannya, dan seterusnya itu ada jelas. 5 tahun itu apa yang ingin dicapai. Nah, umat Islam itu nggak tahu apa yang ingin dicapai itu. Masing-masing aja, nggak terkoordinir. Katakan tahun depan, katakanlah semua masjid di Bekasi terkoordinir secara rapi, organisasinya baik. Kan indah itu. Ulamanya bersatu padu. NU, Muhammadiyah, Persis, semuanya bersatu. Indah. Adalah rencana seperti itu. Bahkan istilahnya sampai masalah kurban setiap itu teratur. Mungkin ada masjid yang minus, ada masjid yang surplus korbannya. Bagaimana itu saling tolong menolong.
banyak lagi. Dalam zakat terkoordinir, minimal Bekasi dulu lah. Umat Islamnya bersama-sama. Masa ada ya parade salib di ini, bisa orang-orang yang pakai jilbab bisa bawa salib, itu kan problem. Nah, kemarin ada parade apa? Tauhid ya di Solo itu, puluhan ribu orang ini kan itu. Ya mudah-mudahan bersatu untuk baik, bukan untuk melakukan pengerusakan. Kalau Islam itu tidak ada sedikit pun rencana untuk melakukan pengerusakan. Maka ketika orang Islam itu betul-betul berjuang di jalan Allah, yang diinginkan adalah perbaikan-perbaikan. Nah, seandainya umat yang lain itu mendengar, apa yang diinginkan Islam adalah hanya kebaikan-kebaikan saja. Ada beberapa syarat. Tolong dibaca surat Yusuf ayat 108. Itu merupakan persyaratan agar kerjasama itu berjalan dengan baik. Surat apa tadi? Surat Yusuf ayat 108. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ya, di situ subhanallah wa ma ana minal musyrikin disebutkan bahwa untuk organisasi dan beramal jama'i di dalam dakwah itu minimal di situ syarat minimalnya. Yang pertama, hadhihi sabili. Qul hadhihi sabili. Inilah jalanku. Artinya di dalam dakwah harus ada kurikulum yang jelas. Jadi kalau pengajian di sini itu harus ada kurikulumnya jelas. Jangan nanti ceramah tergantung ustadz yang datang. Kalau perlu kurikulum itu, ini yang belum, ini yang belum, ini yang belum, ini yang belum diurai, ada globalnya saja. Maka harus ada. Majelis taklim apapun harus ada. Ini majelis taklim ibu-ibu harus ada kurikulumnya. Nah, kurikulumnya nggak jelas, balak-balik nanti. Ini masalah Isra Mi'raj, bicaranya Isra Mi'raj. Sebentar lagi masalah ya Ramadan, tentang Ramadan. Nanti masalah puasa, masalah ini, balak-balik setiap tahun begitu. Mengingatkan perlu diingatkan, sekedarnya diingatkan itu. Tapi harus ada kurikulumnya. Sekarang untuk tahun sekarang hafalannya juz amma. Ya, ibu-ibu yang ikut itu juz amma gitu setahun. Apa enggak? Bisa sebenarnya. Enggak juz amma sebelumnya ya setengah gitu. Enggak setengah, seperempat, tapi jelas. Ini sih ngaji terus tetapi hafalannya enggak pernah nambah. Balik-balik aja gitu. Rajin bawa Qur'annya, tapi ya Al-Qur'an kan terbatas cuma 6.000 ya 323 ayat, sedikit sekali itu. Kalau dikaji satu pekan sekali aja, wah. Kalau satu hari satu ayat saja cuma 20 tahun kita ini menghafal Quran itu. 20 tahun. Majelis taklimnya sudah 20 tahun. Orang yang nggak hafal-hafal. Nggak usah banyak-banyak, satu hari satu ayat. Urung hafalnya. Sudah jelas 20 tahun hafal Quran itu. Nih, jadi yang umurnya sekarang 60 tahun mulai ngapal Quran. Ya, artinya tahun umur 80 hafal gitu. Ya mudah-mudahan aja masih hidup kalau untuk beramal. Ibu-ibu yang umurnya masih 30 tahun sekarang ini, ya umur 50 hafal Quran, tapi satu hari satu ayat. Ada jelas kurikulumnya itu. Untuk hafalannya ini, untuk pengetahuannya ini, ya tafsirnya ini, sirah nabawiyahnya ini, sehingga lengkap. Ngaji terus
hilang terus ilmunya. Ini kan problem kita sama-sama Bu ya. Masya Allah, mudah-mudahan tambah ini. Itu yang pertama, ada manhajnya, kurikulumnya jelas, Al-Quran dan As-Sunnah. Tapi kan itu banyak perlu dipreteli, mana yang utama, mana yang wajib, mana yang katakanlah sunnah. Ada nanti yang ya perlu diketahui semuanya, tetapi kan ada hal-hal yang mungkin tidak harus diketahui semuanya. Masalah yang berkaitan dengan fisika yang ada dalam Al-Quran, masalah yang ada kaitan dengan biologi yang ada dalam Al-Quran, ya tidak harus dibahas semuanya. Ya ada waktunya. Yang kedua itu syaratnya di dalam surat Yusuf ayat 108. Setelah kul hadhi sabili, inilah jalanku, inilah kurikulumku. Ad'u, aku menyeru. Aku menyerunya ini ad'u pakai fi'il mudhari, terus menerus, enggak berhenti. Adanya keberlangsungan. Tidaknya berlangsung sampai dalam kondisi darurat pun. Seperti saudara-saudara kita yang pernah mengalami di Soviet, mereka tetap dakwah, ketika dilarang pun tetap. Mereka sampai melaksanakan sholat jamaah, sholat sendiri, itu di bawah bunker. Selama 70 tahun di bunker. Sholat, nggak boleh ketahuan, ngapal Quran di bawah. Setelah perestroika zaman Gorbachev, muncul penghafal Al-Quran dari bunker. Apakah umat Islam menunggu ada di bunker dulu? Wah, Masya Allah, janganlah ya, masa mayoritas kemudian sekarang dibangkerin. Keberlangsungan terus. Dilarang orang berkumpul, dakwah tetap berjalan. Karena manusia butuh untuk bertemu satu sama lainnya. Adanya dakwah fardiyah, dakwah jamaiyahnya tidak. Hadi sabili ad'u ilallah. Di situ ada ilallah ya, menuju Allah. Artinya sasarannya di dalam dakwah ini adalah agama Allah, Allah yang besar, Allah yang akbar, Allah yang luar biasa. Yang dibesarkan Allah, nama Allah, ajaran Allah. Bukan yang dibesarkan itu pimpinan, bukan. Bukan dai-nya yang dibesarkan. Dai manusia sama dengan bapak. Boleh jadi jamaahnya jauh lebih soleh daripada dai-nya. Boleh jadi itu ibadahnya, anggotanya lebih kuat daripada pimpinannya. Betul itu. Sama. Jadi yang dibesarkan bukan individu, bukan pimpinan organisasi. Yang dibesarkan adalah Allah. Tujuannya mencari ridho Allah, bukan kebesaran individu. Maka nggak ada istilah dai sejuta umat, bukan. Yang ada itu bagaimana Allah yang dibesarkan selalu. Ad'u ilallah ala basiratin, atas dasar ilmu. Geraknya semuanya dasar ilmu. Geraknya berdasarkan perencanaan yang jelas. Perencanaannya jelas. Umat Islam nggak punya perencanaan, na'udzubillah min dzalik. Yang punya perencanaan keluarga, perencanaannya materi melulu. Keluarga itu kalau merencanakan banyak yang materi. Jarang keluarga yang menyiapkan, wah saya ingin menyiapkan ini jadi ulama semuanya. Oh minimal ini hafal Quran, minimal. Dari segi itu nggak ada, jarang. Memikirkannya, oh ya tahun depan insya Allah kita buat rumah lagi. Oh ya tahun depan kayaknya perlu mobil lagi nih, anak kita sudah ada yang gede. Itu aja materi-materi itu. Manusia hubungannya materi mulu. Memang materi penting, tetapi juga yang abadi itu akhirat. Bapak Guru yang saya muliakan, ala basirati, berdasarkan perencanaan, strategi, keilmuan yang dalam. Ana di situ Rasul, pemimpin, ada pemimpinnya. Manittaba'ani wa manittaba'ani, pengikutnya, ada jamaahnya. Itu di situ
ada sasarannya, ada kegiatannya yang rutin, ada manhajnya, ada pemimpinnya, ada jamaah, seluruhnya lengkap, strateginya jelas. Sekarang kalau dikatakan umat Islam, katakan MUI Bekasi, program untuk keumatannya ini sejauh mana? Ditanyakan. Mumpung wali kotanya masih Islam dua-duanya, kalau disabet yang lain, nanti satu maju itu berani maju semuanya. Ketika tahu umat Islam gampang dibayar. Bapak Ibu yang saya muliakan, nah, beramal jami adalah satu keharusan. Semuslim tanpa amal jama'i akan hancur berantakan. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang saya muliakan, ini sekedar apa yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita sebagai muslim, yang penting niatnya bagaimana bekerja sama sesama muslim yang lainnya untuk mencapai tujuan dakwah, yaitu menebarkan Islam rahmatan lil alamin ke seluruh dunia, sehingga manusia akan mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.